nggak ada alasan untuk kebahagiaan selain subjeknya memutuskan untuk bahagia ya. Ini yang aku bilang tadi, Five of Wands, beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Itu sih yang biasanya akan bikin orang galau, dan kalau udah galau itu guys sudah pasti tidak joy ya. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Taurus Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Januari 2024 ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena memang setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang penuh dengan misteri ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, Taurus, supaya kita bisa intip guys, kira-kira rahasia atau misteri apa yang masih tersembunyi dari kamu di bulan Januari ini. Karena pada akhirnya semua rahasia dan misteri akan terungkap guys, tepat pada waktunya. Tidak ada yang bisa tersimpan selama-lamanya. Oke, jadi anggaplah kamu sebagai early bird ya, atau yang duluan mengetahui, oke? Sehingga nanti ketika berhadapan langsung dengan misteri atau rahasia tersebut kamu udah nggak kaget lagi guys, atau udah ini rupanya udah lebih gampang ya, oke. Ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan berkaitan dalam karirmu, atau romance, atau persahabatan, keuangan juga. Whatever, just take how it resonate to your personal life. Yang jelas jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus. Jadi nggak semua Taurus akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Ini masuk dalam kategori mini video guys. Durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu klarifikasi, dan juga tidak ada video extended. Tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Taurus, oke? Mari kita lihat guys dari Oracle dulu. Ini akan jadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo, please bless this reading for Taurian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden energy for January 2024. Thank you very much. Satu kartu saja. Taurus. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Taurus. nggak mungkin nggak. Ini dia. Aduh, jatuh. Joy katanya di sini, ini kegembiraan ya, happiness, sukacita, dan kemudian senang-senang guys, senang-senang ya. Ini kartu oracle yang datang. Oracle itu identik dengan nasihat atau pemberitahuan, direction, petunjuk. Jadi di bulan Januari ini silahkan bersenang-senang. Jangan banyak-banyak pikiran, atau jangan overthinking, jangan apa sih biasanya yang bikin kita jadi galau guys? Ya biasanya sih beda hati, beda pikiran, beda tindakan ya. Atau selalu aja mencari cara untuk melihat hal negatif. Itu sih yang biasa menghilangkan joy dari hidup seseorang. Selalu saja ada alasan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang negatif. Itu yang akan cut atau mengcancel joy dari hidup manusia ya. Jadi ketika datang kartu joy, artinya pastikan kamu happy guys di bulan Januari ini, no matter what. Kenapa aku bilang no matter what? Biasanya ketika kartu oracle joy datang, something will annoy you ya, akan ada yang mengganggu atau kayak membuat kamu itu terpancing guys untuk keluar dari joy atau happiness ini. Oke, mari kita lihat kartunya. Halo. Let's bless this reading for Taurian Collective Sun. Karena sebenarnya joy itu kita yang tentukan ya guys, ya nggak sih? Kegembiraan itu kan adanya dari kita ya. Kita bisa melihat sebuah situasi dari cara yang menyedihkan, atau melihat situasi dari cara yang menggembirakan.
Tidak ada alasan untuk gembira selain seseorang memutuskan dirinya untuk bergembira. Nggak ada alasan untuk kebahagiaan selain subjeknya memutuskan untuk bahagia ya. Ini yang aku bilang tadi, Five of Wands, beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Itu sih yang biasanya akan bikin orang galau, dan kalau udah galau itu guys sudah pasti tidak joy ya. The Knight of Pentacles, The Hierophant, this is you Taurus. 3 kartu saja dan itu dari bawah. Sesuai dengan janjiku, apa kartu yang terbuka yang akan aku sampaikan ke kamu ya Taurus. Kamu datang guys, Hierophant ini biasanya prinsip-prinsip tradisional. Oke. Dan kemudian ada tawaran yang bertentangan dengan prinsip tradisional ini. Hierophant ini, oke, ini biasanya di luar apa yang terjadi atau yang biasa diikuti oleh manusia ya. Jadi kalau misalnya manusia itu mengikuti gini, ketemu dompet, di dalamnya ada kartu identitas lengkap alamatnya, di dalam dompet tersebut ada uang 5 juta. Manusia pada umumnya akan bilang, ih bodo amat, ambil 5 jutanya, dompetnya buang lagi. Itulah yang umum ya. Sementara kalau konvensional, dia pasti akan mengajari, lihat siapa yang punya dompet tersebut, di KTP-nya itu ada alamat, datangi alamatnya. Itulah konvensional, traditional things. Dan ini biasanya orang akan yang bener aja dong gitu, apalagi untuk Taurus ya. Apalagi untuk Taurus kalau ketemu dompet begitu. Dan kemudian kayak akan ada kesempatan yang ditawarkan, kamu keluar dari Hierophant atau prinsip tradisional ini guys. Dan itu akan bikin kamu galau, berpikir-pikir, mempertimbangkan. Nah, di masa-masa mempertimbangkan atau berpikir-pikir inilah joy itu hilang. Perhatikan baik-baik, jika nanti ada yang kamu pikirkan dan kamu jadi galau, nah seharusnya kamu tidak mengikutinya. Kita ambil contoh tadi ya, dompet itu aja biar clear. Kalau kamu adalah tipe Taurus yang langsung ngerasa bertanggung jawab untuk mengembalikan dompet tersebut, mungkin 1 in a million. Dari 1 juta orang hanya satu lah yang kayak kamu Taurus begitu. But you feel something wrong. Ini kan bukan dompet gua ya. Gue ngebayangin deh kalau seandainya dompet gue jatuh, di situ ada kartu identitas dan orang ambil uang gue, dompet gue dibuang gitu. Padahal sebenarnya bisa dianterin ke sesuai alamat yang tertulis di KTP dan di kartu identitasnya. Dan mau diambil uangnya nggak masalah sih kalau gue gitu. Kalau kamu misalnya tipikal yang seperti itu, maka harusnya kan kamu tidak melakukan seperti yang kamu rencanakan ya, karena kan kamu kelihatannya seperti akan membuang dompet tersebut dan mengambil uangnya karena kamu nggak butuh KTP-nya. Kalau kamu membuang dompet tersebut dan mengambil uangnya, kamu memanfaatkan kesempatan yang katanya akan bikin kamu galau. Kalau seandainya kamu antarkan, itu akan masuk ke Hierophant dan joy datang. Yang bikin kamu galau adalah karena kamu melanggar prinsip ini. Sekali kita ulang guys, yang bikin kamu nanti galau, The Five of Wands ini konflik batin, perang antara dirimu dengan dirimu sendiri adalah melanggar prinsip tradisional atau conventional things ini tadi. Itu baru contoh mengenai dompet ya. Bisa jadi mungkin ada kecurangan yang bisa ada kesempatan untuk curang di kantor, di pekerjaan, atau di project yang sedang kamu kerjakan. Karena yang menggoda itu adalah kesempatannya ya. Orang gak ada lihat, gak ada siapapun di situ. Benar-benar peluang yang bagus sekali. Hanya orang bodoh yang melewatkan peluang ini. Nah, tapi kemudian orang bodoh itulah yang mengikuti prinsip Hierophant. Karena ini kan pemuka agama ya guys. Jadi kalau dalam tarot itu Hierophant ini paus. Karena tarot itu dikenal di Eropa dulunya, dan mereka itu hanya tahu satu pemimpin agama, yaitu agama Katolik, namanya The Pope, paus. Dan ini punya aturan yang keras sekali, yang menentang prinsip-prinsip pada umumnya yang terjadi di dunia. Dan boleh aku bilang ini agama lah ya. Kayak akan ada situasi yang bertentangan dengan agamamu, yang akan sangat menggoda sekali, yang tidak ada orang yang tahu, yang kemudian kamu bisa bersembunyi melakukannya dan bakalan aman katanya. Tapi itu akan membawa kamu ke Five of Wands. Dan Five of Wands ini the opposite of joy ya. Sementara kamu katanya harus joy di Januari. Five of Wands ini akan membawa masalah guys. Tentu saja ketika kita sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, tentu akan ada pembayaran untuk itu ya. Namanya karmic, pembayaran karma. Karena setiap apa yang kita serahkan, kita lemparkan ke universe, universe akan balikan sama besarnya ke kita. Karena harus ada keadilan atau balance yang ditegakkan. Misalnya yang punya dompet tadi kan merasa akan ada ketidakadilan, kok bisa-bisanya ya gitu. Padahal di dompet gue itu ada identitas gue, tapi orang gak mau kembalikan, sampai sekarang dompet itu gak balik juga. Itu kan merupakan ketidakadilan bagi dia, dan kamu terlibat dalam urusan
membuat dia diperlakukan dengan tidak adil, maka nanti justice akan datang mengangkat sesuatu dari kamu supaya bisa seimbang atau balance ya. Karena keadilan tetap harus ditegakkan pada akhirnya, begitulah menurut prinsip atau teorinya tarot ya. Gak ada yang akan imbalance forever. Semua yang imbalance akan dibalancekan tepat pada waktunya. Dan untuk bisa berada dalam balance situation, pastikan kamu joy. Apapun nanti tindakan kamu itu yang membuat kamu bimbang, pilihlah yang membuat kamu senang. Bukan yang akan menguntungkan atau yang menjadi tindakan umum, common sense istilahnya itu, untuk banyak yang sering dilakukan orang tapi bikin kamu nggak senang hati atau nggak tenang hati, bertentangan dengan prinsip hidupmu. Jangan diikuti. Ikuti yang sesuai dengan prinsip hidupmu yang akan bikin kamu senang, katanya yang akan bikin kamu happy ya. Apakah ini tidak sama seperti membuang kesempatan, Ray? Namanya lu bilang ini kesempatan yang datang. Iya betul. Tapi kan gak semua kesempatan itu baik untuk kita guys, ya gak sih? Kesempatan memaling HP orang pun itu disebut sebagai opportunity, tapi itu baik gak untuk kita? Enggak. Karena itu bertentangan dengan prinsip Hierophant ini ya. Pastikan kamu mengikuti prinsip Hierophant, because after all you are an Hierophant. Taurus, kamu adalah orang-orang yang sangat prinsipil sekali ya. Mungkin Pentacles ini akan mengganggu kamu guys. Dari sisi Earth sign, memang ya namanya Pentacles itu akan selalu menyilaukan mata seorang Earth sign ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tapi yang paling penting katanya adalah prinsip tradisional atau hal baik atau agama, peraturan sosial, kebudayaan, itu yang paling penting kamu ikuti. Dan kamu bisa rasakan sendiri kalau kamu mengikuti prinsip Hierophant ini, kamu akan joy ya. Let's say misalnya kamu balikin dompetnya, dia akan bilang, aduh terima kasih banyak, you are 1 in a million, kamu itu 1 dibanding sejuta loh mbak atau mas, tapi terima kasih banyak ya. Itu akan bikin kamu joy katanya, daripada kamu simpan uangnya kepikiran terus entah kapan ini datang justice yang akan mengkat atau memotong sesuatu dari gue supaya terjadi balance tadi katanya. Oke, just follow this ya, this is your intuition Taurian Hierophant ini. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu Taurus kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan 3 kartu dari bawah untuk bulan Januari 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Taurus. Thank you very much. Dadah guys.